Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Nurhaliza Puspitasari dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UTS yaitu pada mata kuliah Stilistika Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Hujurat dari segi dua tafsir yang berbeda. Di sini saya akan mengambil tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qurtubi. Saya bacakan ayatnya sesudah dan sebelum ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Arti ayat 17, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudarinya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Arti ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha meneliti. Alasan mengapa sih saya mengambil Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini? Karena menurut saya ayat ini penting bagi sesama umat muslim. Karena di sini membahas tentang adab dan kehidupan sosial, terutama kehidupan sosial kita bersama sesama muslim. Kita membahas dari kitab Ibnu Katsir dahulu. Menurut Ibnu Katsir, dalam ayat ini memberikan 3 larangan utama. Yang pertama adalah larangan untuk berprasangka buruk atau suudzon. Yang kedua yaitu larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau disebut dengan tajassus. Dan larangan yang ketiga, kita dilarang untuk menggunjing orang lain atau ghibah. Yang pertama, larangan suudzon. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan prasangka, suudzon kan prasangka ya. Nah, prasangka di sini adalah menuduh dan berburuk sangka dengan tanpa bukti yang jelas, terutama pada kita kaum muslim. Nah, di situ ayatnya kan sudah jelas. Ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kenapa kita disuruh untuk menjauhi? Karena kebanyakan prasangka itu selalu menjurus ke keburukan, hingga akhirnya kita berujung dengan ghibah, berujung dengan hal-hal yang negatif. Kemudian contohnya pada kehidupan sehari-hari, yaitu contoh kita mempunyai teman itu sedang sibuk sehingga tidak bisa membalas chat kita. Nah, langsung kita mikir, sombong amat sih dia, kenapa nggak balas-balas chat, sombong amat sih, nah gitu. Nah, itu hal yang tidak diperbolehkan, hal yang dilarang. Sama aja dengan berprasangka buruk, padahal dia sedang sibuk, bukan sombong gitu ya. Saya berikan contoh suudzon dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada seseorang yang mempunyai teman. Nah, dia itu mengechat soalnya butuh pada temannya tersebut, tapi temannya tidak segera membalas, tidak segera merespon. Langsung dia itu mikir sombong amat sih, lagi dibutuhin tapi kok sombong banget. Nah, padahal di sisi lain temannya itu sedang sibuk, sedang ada urusan yang penting juga. Nah, ini hal yang tidak diperbolehkan karena kita berburuk sangka kepada orang lain. Padahal si temannya itu tadi dia sedang sibuk pada urusannya sendiri. Larangan yang kedua adalah larangan untuk mencari kesalahan orang lain atau disebut dengan tajassus. Menurut Ibnu Katsir, tajassus di sini adalah mencari kesalahan orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau dalam keadaan sadar. Nah, contoh ya, tajassus pada kehidupan kali ini itu membuka aib orang lain, itu juga termasuk tajassus. Kemudian stalking yang berlebihan, nah itu dinamakan tajassus. Kenapa kok dinamakan tajassus? Karena stalker dia itu berlebihan sehingga dia mengepoi semua tentang orang yang di stalker tadi, sampai pada hal-hal yang tidak perlu dia ketahui itu dia mengetahuinya. Nah, ini yang dinamakan dengan mencari kesalahan orang lain.
Dari Ibnu Mas'ud mengatakan, inna qad nuhina 'anit tajassusi walakin iyadharu lana syai'un ta'khudhu bihi. Kami dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Jika sudah terlihat barulah kita sikapi. Nah, menurut Ibnu Mas'ud, kita ini dilarang untuk mencari kesalahan orang lain, kecuali jika kesalahan orang itu ancen salah, emang salah dan sudah terlihat, baru kita boleh bertindak menyikapi kesalahan orang tersebut. Kemudian larangan yang ketiga yaitu larangan untuk ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ada hadis yang mengatakan, engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak sukai. Nah, itu yang dinamakan ghibah. Meskipun yang dibicarakan itu benar atau salah, tetap disebut ghibah. Apalagi selanjutnya larangan ketiga yaitu larangan untuk ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Ada definisi yang lain. Menurut suatu hadis, engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka. Nah, ghibah kan menyebut keburukan, membicarakan keburukan orang lain. Nah, saudara siapa yang menyukai keburukannya itu disebut. Itu maksudnya. Meskipun membicarakan keburukan itu benar, beritanya itu benar yang dibicarakan, itu tetap dinamakan ghibah meskipun itu benar. Nah, jika yang dibicarakan itu salah, berita yang disebarkan itu salah, nah nambah ini yang dinamakan dengan fitnah. Allah sampai di sini sampai Allah memperumpamakan, ta'kululah ma'akhihi maitang fakarihtumu, seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Nah, ghibah itu diperumpamakan seperti itu. Menurut Ibnu Katsir, ghibah itu sangat hina dan sangat menjijikkan, sampai diperumpamakan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Pasti kan jijik. Nah, ada beberapa hadis yang disebutkan Ibnu Katsir akibat melakukan ghibah. Yang pertama, orang itu disiksa. Nabi bahkan melihat orang yang disiksa dengan mencakar wajahnya sendiri, karena mereka yang suka menggunjing atau suka menghibah pada kehidupan dunianya. Kemudian bau busuk yang tidak sedap. Kemudian Nabi juga mencium bau busuk tidak sedap pada orang yang kebiasaannya itu menghibah, karena dulunya di kehidupan dunianya dia suka menghibah. Dan juga ada orang yang berpuasa tapi dia tetap melakukan ghibah. Nah, Nabi mengatakannya, mereka tidak benar-benar berpuasa karena mereka tetap ghibah. Hukum ghibah menurut beliau adalah dosa besar, tapi ada pengecualian dalam hal ini, yaitu untuk nasihat, untuk memperingatkan dalam konteks ilmu. Nah, ini pengecualiannya. Adapun cara bertaubat yang Ibnu Katsir jelaskan, yaitu jika kamu melakukan ghibah, maka cara bertaubatnya pertama dengan berhenti dari perbuatan
tersebut. Yang kedua, tidak mengulanginya, berarti niat kerentek untuk tidak mengulanginya. Dan yang ketiga itu meminta maaf atau mendoakan orang yang sudah kita ghibahi tersebut. Nah, itu cara untuk bertaubat menurut Ibnu Katsir. Karena sesungguhnya innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat juga maha penyayang. Walaupun kita sering melakukan kesalahan, pintu taubat masih terbuka lebar untuk kita. Baik, selanjutnya kita akan bahas ayat ini dari segi Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Nah, menurut Al-Qurtubi, ayat ini fokus pada penjagaan kehormatan manusia, atau sebut saja hifdzun nafas, menjaga diri atau menjaga kehormatan. Nah, ada 3 larangan yang tadi: suudzon, berprasangka buruk, kemudian mencari kesalahan orang lain atau tajassus, dan yang terakhir ghibah atau menggunjing. Yang pertama, prasangka buruk atau suudzon. Di dalam penjelasan Al-Qurtubi ini menegaskan bahwa tidak semua prasangka itu salah, tetapi yang dilarang adalah prasangka yang negatif, yang tanpa bukti terhadap orang yang zahirnya baik, terhadap orang yang jelas-jelas itu orang baik. Nah, prasangka itu ada beberapa jenis, ya. Yang pertama, prasangka baik, yaitu husnudzon. Nah, hal ini yang sangat dianjurkan dan diperbolehkan berarti ya. Kemudian prasangka netral, tengah-tengah, yang belum jelas. Nah, itu tidak apa-apa dan tidak berdosa. Nah, yang ketiga ini adalah prasangka buruk atau suudzon tadi. Nah, hal ini dilarang karena berprasangka tanpa bukti dan langsung menuduh. Hal ini dilarang dan mendapatkan dosa. Selanjutnya, tajassus. Pada penjelasan Al-Qurtubi, tajassus itu mencari aib orang lain, membongkar kesalahan orang lain, membuka privasi orang lain. Nah, itu sama dengan tajassus. Kenapa tajassus itu dilarang? Dilarang karena hal ini merusak kehormatan manusia, keamanan sosial, dan privasi seseorang. Makanya itu dilarang. Kemudian ghibah atau menggunjing. Menurut penjelasan Al-Qurtubi, ghibah ini adalah menyebut sesuatu tentang orang lain yang ia tidak suka. Dan yang selanjutnya adalah ghibah. Sama dengan tadi, menyebut sesuatu tentang orang lain yang ia tidak suka. Walaupun itu benar yang dibicarakan, tetap dosa. Ya. Kemudian Allah mengibaratkan ghibah seperti makan daging saudara sendiri yang sedang.
Kemudian Allah mengibaratkan ghibah itu seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Penjelasan yang mendalam pada ayat ini menurut Al-Qurtubi, orang yang mati itu tidak bisa membela diri, sama seperti orang yang digunjing. Nah, itu ibaratnya orang yang dighibahi, yang dibicarakan. Kemudian menunjukkan kejijikan secara fitrah, manusia jijik memakan bangkai. Nah, itu perumpamaannya. Ghibah itu sangat menjijikkan karena seperti manusia yang sedang makan bangkai saudaranya sendiri. Dan ghibah itu merusak kehormatan manusia juga. Hukum ghibah menurut Al-Qurtubi adalah haram dan dosa, termasuk dosa besar. Ada beberapa ulama berpendapat cara taubatnya itu dengan cara pendapat ulama yang pertama, cukup taubat kepada Allah saja. Pendapat kedua, harus meminta maaf kepada orangnya. Dan pendapat yang ketiga, taubat dengan istighfar dan memperbaiki hubungan dengan orang yang kita ghibahi tadi. Cara taubat menurut Al-Qurtubi sendiri yaitu berhenti dari ghibah, kemudian menyesal dan memohon ampun. Jika ditambahi minta maaf kepada orang yang dighibahi, itu malah baik mestinya ya, dan mendoakan orang tersebut tadi. Karena Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Beberapa ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang ghibah, yaitu cara taubatnya. Yang pertama, menurut ulama cukup taubat kepada Allah saja. Kemudian ulama yang kedua berpendapat harus meminta maaf kepada orangnya. Dan yang ketiga, ini yang lebih kuat, pendapat yang kuat, yaitu bertaubat, istighfar, kemudian memperbaiki hubungan kepada orang yang dighibahi tadi. Sedangkan taubat menurut Al-Qurtubi sendiri yaitu berhenti dari perbuatan ghibah, kemudian menyesal serta mohon ampun kepada Allah. Jika ditambahkan dengan meminta maaf kepada orang yang dighibahi tadi, itu lebih bagus, atau dengan mendoakan orang tersebut.